Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita akal untuk memahami, hati untuk merasakan, dan iman untuk menuntun setiap arah jalan kita. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah terbesit dalam pikiran kita mengapa Allah itu menurunkan ayat yang melarang, mengharamkan atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah? Apakah karena manusia itu cenderung menahan diri, membatasi diri secara berlebihan, hingga manusia itu sering kali melampaui batas yang telah ditetapkan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbicara tentang 3 ayat tafsir motivasi yang barangkali bisa memberikan manfaat bagi pendengar, bagi para sahabat semuanya. 3 ayat tersebut dimulai dari surat Al-Maidah ayat 87, surat Al-Qamar ayat 49, dan surat At-Tolak ayat 3. Dalam surat Al-Maidah ayat 87, Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Sahabat, ayat ini diturunkan sebagai teguran kepada sahabat Nabi yang kala itu mereka senantiasa semangat dalam ibadah, menjauhi seluruh kenikmatan dunia, padahal kenikmatan dunia itu pun jelas halal bagi mereka. Contohnya kenikmatan dunia yang halal bagi mereka yaitu halal bagi mereka untuk memakan daging ataupun melakukan hubungan dengan istri-istri mereka yang jelas memang mereka sudah dalam ikatan pernikahan yang sah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena manusia memiliki kecenderungan untuk mencari makna hidup melalui pengorbanan. Bahkan mereka seringkali menafikan kebutuhan dasar yang telah Allah tetapkan. Menurut teori kebutuhan dasar manusia oleh Abraham Maslow, kebutuhan fisiologis dan rasa aman merupakan fondasi sebelum mencapai aktualisasi diri. Mengabaikan kebutuhan ini atas nama kesolehan justru menurutnya bisa mengganggu keseimbangan jiwa. Sahabat, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menyaksikan beberapa fenomena seseorang itu merasa tidak tenang, merasa bersalah, tidak tenang hati dan pikirannya. Mereka beranggapan bahwa rezeki yang mereka dapatkan, kenikmatan yang mereka rasakan itu menganggap semua itu dapat menjauhkan dirinya dari spiritualitas. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah menegaskan firman-Nya dalam surat Al-Qamar ayat 49 yang artinya, "Sungguh kami menciptakan segala sesuatu itu berdasarkan ukurannya." Ayat ini mengajarkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, yang ada di dunia ini, diciptakan dengan ukuran dan takaran yang tepat. Dalam konteks kehidupan, hal ini berarti kenikmatan dan ujian, rezeki dan cobaan, semuanya telah Allah tetapkan sesuai dengan proporsi, sesuai dengan kemampuan hambanya masing-masing. Namun, bagaimana jika kita telah berusaha menjaga keseimbangan, tetapi tetap menghadapi kesulitan? Ketika kita sudah berusaha, tapi juga tetap menghadapi kesulitan, disinilah pentingnya tawakal ilallah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman yang artinya, "Dan dia Allah memberinya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupkannya." Ayat ini mengingatkan ayat ini mengingatkan kita bahwa setelah usaha yang maksimal dilakukan, menyerahkan hasil, berserah diri kepada Allah adalah salah satu bentuk keimanan yang sejati. Tawakal di sini bukan berarti berserah diri, pasrah, tanpa ada usaha. Melainkan kepercayaan penuh bahwa Allah akan memberinya yang terbaik meskipun dari arah yang tak diduga-duga. Sahabat, tiga ayat ini saling melengkapi. Al-Maidah ayat 87 mengajarkan kita untuk tidak mengharamkan yang halal dan tidak melampaui batas. Al-Qamar ayat 49 menegaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di dunia ini tentu sesuai dengan ukuran dan takaran yang tepat. Dan surat At-Talaq mengajarkan kita untuk selalu bertawakal, selalu berusaha, selalu menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berusaha. Dan yakin Allah akan mencukupkan segalanya.
Dengan memahami dan mengamalkan ketiga ayat ini, kita diajak untuk menikmati yang halal dengan bijak, menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan menyerahkan hasil dari usaha kita, hasil akhir kepada Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.